Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 148. Ayo kita adakan kompetisi renang. Jika kamu menang, aku bisa menjanjikanmu permintaan, bagaimana? Mo Shumei menatap Daniel, mengedipkan matanya. Jika aku kalah, apakah aku harus menyetujui permintaanmu? Daniel berkata tanpa sadar. Itu benar, bagaimana kabarmu? Mo Shumei mengangguk. Oke, ayolah, kata Daniel bersemangat, lalu keduanya berdiri di tepi kolam renang. Berenang dari sini ke sisi berlawanan, lalu berenang kembali, siapapun yang kembali lebih dulu menang. Mo Shumei memperkenalkan. Untuk menghindari intimidasi, kamu berenang dulu, kata Daniel dengan ringan. Mo Shumei melirik Daniel, kita tidak bisa menggunakan kekuatan prajurit dalam kompetisi ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menggertakmu. Daniel cemberut. Celepuk. Detik berikutnya, tubuh Mo Shumei bergegas ke kolam renang, berenang seperti putri duyung, sangat cepat, setengah jalan dalam sekejap mata. Daniel tersenyum, lalu melompat ke air, mengayuh tangan dan kakinya, dan dengan cepat mengejarnya. Segera tubuh Mo Shumei menyentuh tepi seberang, dan kemudian kembali, menatap mulut Daniel dengan senyum puas. Sepertinya kamu akan kalah. Mo Shumei mengucapkan sepatah kata saat melewati Daniel, tetapi Daniel tidak peduli, dan segera menyentuh dinding kolam renang di seberangnya. Menendang kakinya, dia berbalik dan mulai berenang kembali. Pada saat ini, Mo Shumei hanya berjarak 20 meter dari pantai, seolah kemenangan sudah di depan mata. Tetapi pada saat ini, Daniel mengerahkan seluruh kekuatannya, tangan dan kakinya menari dengan cepat, dan tubuhnya melesat seperti anak panah yang tajam, menjangkau jarak puluhan meter dalam sekejap. Ketika Mo Shumei berjarak kurang dari 10 meter dari pantai, Daniel bergegas melewatinya, berbalik, dan bersandar ke pantai untuk melihat Mo Shumei berenang mendekat. Kamu! Mo Shumei bergegas keluar dari air. Melihat ekspresi kaget Daniel, dia tidak pernah berharap pria ini meledak dengan kecepatan yang begitu cepat. Kamu tidak menggunakan kekuatan seorang prajurit, kan? Mo Shumei menatap Daniel dengan curiga. Jangan khawatir, karena aku, Daniel, telah menyetujui masalah ini, aku tidak akan mengingkari kata-kataku. Hanya saja aku tidak menunjukkan kekuatanku barusan. Bagiku, renang ini hanyalah milik anak-anak keberadaan. Daniel berkata dengan wajah penuh rasa malu. Sudut mulut Mo Shumei menunjukkan ekspresi tak berdaya dan melirik Daniel. Oke, cantik, kamu telah mengatakan bahwa jika aku menang, kamu harus berjanji padaku satu permintaan. Daniel menunjukkan senyum lucu di sudut mulutnya, menatap Mo Shumei, seorang wanita cantik yang menawan. Tubuh Mo Shumei bersandar pada tubuh Daniel, kulitnya yang putih dan halus menempel pada tubuh Daniel, dan puncak kembarnya yang membanggakan membuat napas Daniel menjadi lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang kamu ingin dia lakukan. Suara menggoda Mo Shumei terdengar, yang tiba-tiba membangkitkan api jahat di tubuh Daniel. Sudut mulut Daniel mengangkat kurva jahat, dan tiba-tiba dia memeluk pinggang ramping Mo Shumei, dan mereka berdua dekat satu sama lain jurang yang dalam. Aku pikir bagaimana kalau memiliki kecantikan yang memesona seperti kamu menjadi pelayanku? Perasaan ini sangat bagus, Daniel tersenyum jahat. Pembantu. Warna aneh melintas di mata Mo Shumei, wajahnya berubah dingin pada awalnya, dan kemudian senyum menawan muncul di wajahnya. Jika kamu ingin Nujia menjadi pelayanmu, maka kamu hanya perlu memberi Nujia sesuatu. Suara lembut Mo Shumei membuat tulang orang tergelitik, dan kebanyakan orang akan setuju dengan penuh semangat, tetapi Daniel berkata dengan acuh tak acuh, yang kamu inginkan adalah roh darah batu? Mata Mo Shumei menyipit, dan dia menatap Daniel dengan penuh kasih sayang, bagaimana? Permintaan ini tidak terlalu banyak, selama kamu bersedia memberiku batu itu, aku pasti akan menjadi pelayanmu. Sebelumnya, selama. Jika saya memenangkan Anda harus menyetujui permintaan saya, jadi Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta syarat. Kata Daniel dengan satu tangan melingkari pihak lain, dan tangan lainnya meremas keras di tempat yang terbalik. Ah!
Mo Shumei mengeluarkan erangan merdu, yang membuat darah orang melonjak, dan hati Daniel bahkan lebih senang, tetapi wajah Mo Shumei memerah, dan matanya menatap Daniel. Oke, kamu sekarang adalah pelayan Daniel. Mulai sekarang, kamu harus patuh mendengarkan tuannya, kamu tahu, kalau tidak tuan akan menggunakan cambuk untuk mendisiplinkanmu. Daniel menatap Mo Shumei dengan senyum jahat. Wajah Mo Shumei berangsur-angsur menjadi dingin, matanya berkedip karena kedinginan, dia berkata, kamu berani membiarkan aku menjadi pelayanmu? Apakah kamu tidak takut aku akan membiarkanmu mati di tempat tidur? Bukan? Daniel tersenyum, dan melirik Mo Shumei. Kamu hanya pembantuku, bukan pacar, dan kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk tidur di tempat tidurku. Ketika aku melatih dan melatihmu dengan baik, aku merasa bahwa kamu memenuhi syarat. Aku pria yang tampan. Aku akan membiarkanmu pergi ke tempat tidurku, dan aku akan beruntung untukmu. Mendengar kata-kata Daniel, wajah Mo Shumei tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia menatap Daniel, kamu. Setelah berbicara, Mo Shumei hendak bergerak, tapi Daniel meremas satu tangan lagi, menghilangkan semua kekuatan di tubuh Mo Shumei, dan membuat suara tanpa sadar, dengan kemarahan dan rasa malu yang kuat di mulutnya. Mata. Kamu harus ingat bahwa kamu adalah pelayanku sekarang. Jika kamu tidak berani mendengarkanku di masa depan, aku pasti akan membiarkanmu memiliki perasaan yang lebih baik dari ini, dan aku berjanji akan membuatmu bercinta. Daniel mengatakan sesuatu dengan jahat. Lalu mendorongnya, pergi ke darat, pergi ke ruang ganti, dengan cepat berganti pakaian dan keluar. Mo Shumei masih menatapnya dengan dingin. Pembantu bayiku, selamat tinggal, kamu harus bersikap patuh di masa depan, jika tidak kamu tahu trikku, dan bahkan tidak memikirkan batu itu, aku telah menyerap semua energi di dalamnya, jika kamu mau, itu bisa menjadi sepotong batu sisa. Setelah Daniel selesai berbicara, dia berjalan keluar. Sialan bajingan. Mo Shumei mengepalkan tinjunya dan membanting tanah dengan keras, wajahnya penuh amarah. Tidak hanya dia gagal menyelesaikan rencananya hari ini, tapi dia bahkan membiarkan pria ini memanfaatkannya dan mempermalukannya lagi. Kerinduan keduanya yang agung dari keluarga Mo, seekor ular cantik yang ditakuti semua orang, telah menjadi pelayan orang lain, ini benar-benar memalukan bagi Mo Shumei yang sangat bersemangat. Bajingan, tunggu saja aku, suatu hari aku pasti akan berurusan denganmu, Mo Shumei berkata dengan kejam, matanya berkedip dingin. Dan Daniel menyenandungkan lagu pendek, berjalan dengan ekspresi bangga di wajahnya, hari ini dia memanfaatkan wanita Mo Shumei ini tanpa bayaran, dan dia dalam suasana hati yang sangat bahagia. Pantat jalang ini sangat lembut, dan dia memiliki sosok yang baik. Sepertinya sudah waktunya untuk memberinya kesempatan beruntung di lain hari, Daniel tersenyum jahat. Bab 149 Kekuatan Tempur Tak Tertandingi. Detik berikutnya, mata Daniel membeku, dan matanya menyapu, hanya untuk melihat 4 sosok berjubah hitam memegang pisau tajam muncul di sekelilingnya, mengelilingi mereka. Keempat orang ini memancarkan aura jahat, dan mereka sangat mirip dengan pria berjubah hitam yang ditemui Daniel saat dia menyelamatkan Vanya Valona. Selain itu, Daniel juga mengakui bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang bersaing dengan Mo Shumei dan kelompoknya untuk memperebutkan batu roh darah. Serahkan batu roh darah, dan jaga seluruh tubuhmu. Pemimpin seorang pria berjubah hitam berkata dengan suara menusuk, dan tiba-tiba 4 aura menakutkan meresap ke Daniel, dan udara tiba-tiba menjadi sangat menindas dan berat. Kekuatan keempat orang ini sangat kuat, setidaknya mereka telah mencapai tingkat transformasi, dan mereka pasti master kelas 1 di dunia ini, saya tidak menyangka 4 orang muncul sekaligus. Organisasi yang kuat di belakang kelompok orang ini. Maaf, saya kehabisan batu roh darah. Jika Anda menginginkannya, saya bisa memberi Anda batu limbah itu ketika saya sampai di rumah, kata Daniel dengan ringan. Mencari kematian. Ada cahaya dingin di mata keempat orang itu, dan 4 niat membunuh yang mengerikan merembes ke udara. Dalam sekejap, mereka berempat menyerang Daniel, dan semuanya meledak dengan aura yang menakutkan. Bang bang bang. Daniel mengayunkan tinjunya,
tubuhnya tidak menentu, dan serangan seperti kilat dari mereka berempat tidak menyentuh tubuhnya sama sekali. Pada saat ini, Daniel mengepalkan tinjunya, dan semburan kekuatan keluar dari tubuhnya. Cahaya bintang bersinar di tinjunya. Dia tiba-tiba mengambil salah satu pisau tajam dan melangkah keluar dengan satu langkah. Tinju meledak seperti harimau, wajah yang terakhir berubah, dan dia mengayunkan satu tangan, mencoba memblokir pukulan Daniel. Hanya saja ketika tinju keduanya bertabrakan, aliran kekuatan langsung menghancurkan mereka, langsung menghancurkan lengan mereka berkeping-keping. KL1K. Tangan Daniel yang lain memegang pisau tajam itu terpelintir, pisau tajam itu patah, dan Daniel mengayunkan setengah dari pisau tajam itu. Poh! Separuh dari pisau tajam memotong tenggorokan lawan, dan ahli transformasi energi mati di tangan Daniel dalam waktu kurang dari 30 detik. Pada saat ini, 3 pisau tajam lainnya telah mendarat di tubuh Daniel, tetapi terdengar suara dentang. Senyum kejam muncul di sudut mulut Daniel, dan kekuatan yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan segera pisau tajam di tangan ketiganya terguncang lagi dan lagi. Minum. Daniel menjerit pelan, dan menyerang 3 pukulan seperti kilat. 3 pukulan itu mendarat seperti meteorit dan menyapu dengan kekuatan tak berujung tinju Daniel. Ledakan! 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 Meskipun mereka bertiga meletus dengan kekuatan terkuat mereka, mereka masih tidak dapat menahan tinju Daniel, tubuh mereka menendang ke belakang, kulit mereka menjadi pucat, dan mereka merasakan darah melonjak di tubuh mereka. Benar, datang lagi. Daniel berhasil bertemu dengan beberapa master, melampiaskan amarahnya, dan bergegas lagi, membuka dan menutup, memancarkan semangat juang yang menakutkan. Dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi dan aura yang melonjak, itu seperti kedatangan seorang kaisar perang. Saat aura Daniel melonjak, semangat juangnya penuh semangat, dan kekuatan bertarung yang meletus sangat menakutkan, yang semuanya merupakan gerakan pembunuhan paling kuat. 3 pria berjubah hitam yang dipukuli untuk sementara tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, tubuh mereka terus mundur, dan sudut mulut mereka berlumuran darah. Hancurkan! Dengan teriakan yang menggelegar, Daniel maju selangkah, dan semangat juang hancur seperti air pasang, dan 3 master Huajin yang tertindas merasa seolah-olah mereka tidak bisa bernapas. Daniel meninju, dan kekuatan yang kuat berubah menjadi gelombang udara, dan ketiganya terbang terbalik, dan jatuh ke tanah, meludahkan darah dari mulut mereka. Anda. Mereka bertiga memandang Daniel dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya. Daniel berjalan perlahan, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak pernah mengambil apa yang didapat Daniel, kecuali aku mati." Rasa dingin yang tajam melintas dari mata Daniel, dan dia akan menyingkirkan mereka bertiga, tetapi pada saat ini, darah tiba-tiba keluar dari mereka bertiga, dan napas yang mengerikan keluar dari mereka bertiga, dan keduanya tiba-tiba bergerak menuju Daniel datang untuk menyerang dengan ganas. Ledakan! Suara teredam terdengar, Daniel mundur beberapa langkah tanpa menyadarinya sejenak, wajahnya tenggelam. Pada saat ini, mereka bertiga membanting telapak tangan ke arah Daniel lagi. Telapak tangan mereka benar-benar berlumuran darah. Daniel mengayunkan tangannya untuk menahan serangan ketiga orang ini, tetapi cahaya darah di telapak tangan ketiga orang itu tiba-tiba melompat ke tubuhnya. HMPH, sepertinya aku punya beberapa keterampilan. Daniel mendengus dingin, kekuatan yang mendominasi tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan menelan energi berdarah ini dalam sekejap. Bang-bang! Detik berikutnya, Daniel mengambil langkah maju, dan muncul di depan mereka berdua seperti kilat, dan meledakkan tinjunya. Segera, keduanya terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras, memuntahkan seteguk darah yang dicampur dengan daging cincang. Pada saat ini, orang lain melihat perubahan di wajahnya, dan melarikan diri ke kejauhan dalam sekejap, tetapi Daniel tidak mengejarnya. Setelah menyingkirkan ketiga orang ini dan menemukan tempat untuk menyingkirkan mereka, Daniel pergi dari sini. Dan di ruang bawah tanah yang misterius itu, pria berjubah hitam yang melarikan diri muncul di sini, berlutut di tanah.
Duduk di depannya adalah seorang lelaki tua dengan wajah kuning dan kurus berjubah hitam, yang terlihat seperti lelaki tua kurus. Dia tidak bisa merasakan nafas di tubuhnya, seperti orang mati. Tuan, maaf, misinya gagal. Lawannya sangat kuat. Kita sama sekali bukan lawannya. 3 lainnya sudah mati, dan dia berkata bahwa batu roh darah telah diserap olehnya. Pria di jubah hitam berlutut di tanah dan berkata dengan sampah. Suara dingin dan serak tiba-tiba terdengar, dan dengan lambaian tangan lelaki tua yang layu itu, daya tarik yang kuat tiba-tiba dihasilkan. Pria berjubah hitam di lantai kabinet tersedot ke telapak tangan pria tua berjubah hitam itu tanpa perlawanan, dan kemudian cahaya berwarna darah menyelimuti seluruh tubuh pria berjubah hitam itu. Ah! Teriakan melengking keluar dari mulut pria berjubah hitam, wajahnya muram dan kesakitan, lalu seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dalam waktu setengah menit, pria berjubah hitam itu berubah menjadi mumi dengan darah di sekujur tubuhnya. Itu semua tersedot bersih. Dengan lambaian tangan lelaki tua berjubah hitam itu, mumi itu langsung berubah menjadi ketiadaan, tidak meninggalkan residu. Itu masih belum cukup. Sepertinya hanya dengan menemukan benda itu aku bisa memulihkan kekuatanku sepenuhnya. Murid dingin pria tua berjubah hitam itu bersinar dengan cahaya berdarah. Ketika Daniel kembali ke rumah Yeti, dia menemukan bahwa suasana seluruh rumah Yeti telah berubah. Sepertinya sangat berat dan menyedihkan. Ketika Daniel datang ke departemen penjualan, dia melihat wajah semua orang penuh dengan kekhawatiran dan ekspresi serius. Siki, apakah terjadi sesuatu di perusahaan? Daniel datang ke kursinya, menatap Siki dan bertanya. Bab 150. Kakak Daniel. Sesuatu yang serius terjadi pada perusahaan, kata Siki dengan wajah serius. Apa masalahnya? Daniel bertanya dengan heran, dan benar-benar ingin tahu masalah besar seperti apa yang akan menempatkan perusahaan Yeti Group yang megah dan kelas dunia ini dalam suasana yang bermartabat dan menyedihkan. Setengah jam yang lalu, grup Ishi Donging tiba-tiba merilis berita bahwa seseorang dari perusahaan Yeti kami telah menyinggung mereka. Jadi untuk mempertahankan martabat grup Ishi, mereka menyerang perusahaan Yeti kami dalam semua aspek. Kata-kata, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Yeti kita menentang grup Ishi, dan mereka akan menyerangnya dengan segala cara. Industri Yeti Group telah terpukul ke berbagai tingkat, dan kerugiannya sangat besar. Sekarang Presiden telah memanggil semua pemegang saham, direktur, dan manajer departemen untuk berkumpul di ruang konferensi untuk rapat. Siki menjelaskan secara singkat apa yang terjadi, Daniel. Es mata membeku, dan cahaya dingin melintas di atasnya. Di ruang pertemuan perusahaan Yeti, Yeti sedang duduk di atas sekarang, dengan ekspresi berat di wajahnya. Yeti Songming, Dong Mingrui dan yang lainnya duduk di kedua sisi Yeti, di antara mereka, Qiu Yuing dan manajer departemen lainnya juga duduk di sini, semuanya terlihat sangat bermartabat. Semuanya, apa pendapatmu tentang situasi saat ini? Yeti menyapu matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Presiden, saya hanya ingin tahu siapa di keluarga Yeti yang menyinggung grup Ishi dan membiarkan mereka melakukan hal seperti itu? Dong Minggui sedikit menyipitkan matanya dan melirik Yeti. Sekarang bukan waktunya untuk membahas ini. Sekarang kita harus memikirkan cara untuk menghadapi situasi saat ini, kata Yeti dengan sedikit cemberut. Dia secara alami tahu mengapa grup Ishi melakukan ini. Jelas, itu karena Daniel melumpuhkan sumber kehidupan tuan muda grup Ishi dan membuatnya menjadi orang yang tidak berguna, sehingga grup Ishi membalas. Hanya saja dia tidak bisa memberitahu Daniel, bagaimanapun juga, pihak lain akan melakukan ini untuk menyelamatkan Yashi, jadi bagaimana dia bisa mengkhianatinya, dan bagaimanapun, Daniel juga tunangannya. Saya pikir CEO berarti dia tahu apa yang terjadi, dan dia tidak berencana untuk membicarakannya. Hu Jie menatap Yeti dengan penuh arti. Pada saat ini, Yeti Songming juga menatap Yeti dan berkata, Presiden, Anda harus mengetahui situasi saat ini. Grup Ishi dan perusahaan Yeti kami sama sekali berbeda dari gajah dan semut. Menghentikan kerja sama mereka dengan kami, dan berbagai industri kami telah terpukul oleh grup Ishi. Sekarang pasar saham kita menjadi bergejolak, dan sejauh ini turun 3%.
grup akan berakhir. Jadi jika Presiden tahu apa yang terjadi, tolong beritahu kami dan beritahu kami semua apa yang terjadi, jika tidak, saya harus kembali dan menghubungi orang tua itu. Suara. Mata Yeti berkedip, dan dia berkata, saya mengatakan bahwa tidak ada gunanya mendiskusikan hal-hal ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menstabilkan situasi secepat mungkin. Sekarang semua departemen telah menyemangati saya. Kita harus menstabilkan segalanya. Dan singkirkan kerugian Y. Minimalkan. Meskipun grup Ishii kuat, tapi bagaimanapun juga dia ada di Jepang, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan perusahaan Yeti begitu saja, kita tidak bisa takut hanya karena lawannya kuat. Setelah beberapa retorika dan pengaturan, Yaksinhi meninggalkan ruang konferensi dan kembali ke kantor. Yeti kembali ke kantor, dan Daniel masuk. Apakah ada yang salah? Melihat Daniel, Yeti berkata dengan acuh tak acuh, dan tidak mengejar pertanyaan tentang dia yang menerobos masuk tanpa mengetuk. Daniel melirik Yeti dan berkata, saya sudah tahu tentang grup Ishii, jangan khawatir, saya akan mengurusnya. Kamu menyelesaikannya? Bagaimana kamu menyelesaikannya? Yeti memandang Daniel dengan acuh tak acuh, jelas dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Daniel. Tidak apa-apa bagi pria ini untuk berkelahi atau menggoda wanita, tetapi Yeti sama sekali tidak percaya jika dia ingin menyelesaikan masalah sebesar itu. Lalu jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana kamu akan memberiku hadiah? Daniel menatap Yeti dengan penuh minat. Oke, jangan ganggu aku lagi di sini, aku sangat menyebalkan sekarang, dan aku tidak punya waktu untuk bercanda denganmu, kata Yeti dengan alis berkerut. Apakah kamu sangat tidak percaya diri dengan suamimu dan aku? Daniel merasa sangat terkejut. Ingat, kamu bukan suamiku, aku tidak pernah percaya padamu. Yeti berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, Daniel memiliki keinginan untuk menabrak dinding dengan tahu, Nima, itu terlalu berlebihan untuk kepercayaan diri saya, tidak. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan calon istri saya memandang rendah saya seperti ini. Oke, jika aku bisa menyelesaikan masalah grup Ishii ini, kamu berjanji untuk menjadi wanitaku, kata Daniel langsung. Tidak mungkin. Yeti menolak dengan tegas. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyetujui kondisi pihak lain, dan melihat penampilan percaya diri Daniel. Meskipun dia tidak terlalu percaya bahwa pihak lain dapat berurusan dengan raksasa seperti grup Ishii, jika pihak lain melakukannya, bukankah dia ingin menjadi wanita bajingan ini? Itu benar, kondisi ini tidak benar, karena kamu adalah wanitaku, Daniel. Pikir Daniel tiba-tiba. Kamu. Yeti menatap Daniel lagi. Bagaimana dengan ini, jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana kalau kamu sendiri yang menciumku? Daniel menatap Yeti dengan jahat. Yeti mengerutkan kening, dan menatap Daniel dengan mata berkedip. Ya, tapi kamu tidak ingin menyerahkan dirimu pada grup Ishii, lalu biarkan mereka tenang dan menyerah berurusan dengan Yeti Ishii. Cih, kakak bukan orang yang bodoh. Bukankah aku mencari kematian dengan melakukan itu? Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini. Daniel melambaikan tangannya dan berjalan keluar. Melihat punggung Daniel, mata Yeti berkedip dengan cahaya yang rumit, dan dia bertanya-tanya, bisakah orang ini benar-benar menyelesaikannya? Daniel, yang meninggalkan kantor, datang ke koridor tertentu, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor tambahan. Hei, siapa yang mengganggu tidur kakek? Suara tidak puas terdengar dari ujung telepon. Leopard, apakah kulitmu gatal lagi? Daniel cemberut dan berkata. Aku akan pergi, tuan muda adalah kamu. Segera ada suara bersemangat di ujung telepon. Lei Bao, apakah kamu gila? Kamu sakit karena tidak tidur di tengah malam. Kemudian ada suara gemuruh yang teredam dari ujung telepon. Leopard, kamu luar biasa. Apakah kamu tidur dengan singa? Aku tidak menyangka kamu begitu baik, Daniel tersenyum ringan. Tuan muda, jangan salah paham. Aku, Lei Bao, bukan orang seperti itu. Kerisanku akan selalu disimpan untukmu. Singa liar, pergilah dari sini.
Tuan muda mengira kita sedang mengalami 3K.